Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bro Ode di sini. Teman-teman, diskusi kita masih sama ya, masih tentang seputar asam lambung, GERD, eksiri, dan psikosomatik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit share tentang bagaimana keikhlasan bisa meminimalisir sensasi yang kita hadapi. Bagaimana keikhlasan mampu memberikan kita ketenangan untuk bisa merasionalkan pikiran kita, kemudian kita bisa menepis atau bisa mengurangi sensasi takut, panik yang kita rasakan ketika kita mengalami asam lambung, GERD, eksiri, dan psikosomatik. Jadi teman-teman sekalian, sabar dan ikhlas ini sangat sulit kita terapkan ketika kita mengalami asam lambung. Jangankan ketika kita mengalami asam lambung ya, di waktu kita sehat saja memang ikhlas adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi teman-teman, hal ini bisa kita latih, bisa kita mulai pelan-pelan. Saya juga bukanlah orang yang perfect dalam keikhlasannya. Mungkin kita semua tahu kita adalah manusia yang mungkin saat ini berpikir seperti ini, besoknya belum tentu seperti itu sesuai dengan kondisi. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa inilah yang saya lakukan, inilah yang saya coba mulai pelan-pelan ketika saya menjalani atau mengalami sensasi pada saat saya asam lambung selama setahun lebih. Nah, kita kembali ke pembahasan kenapa ikhlas itu sangat sulit. Karena ketika kita asam lambung, hal yang paling urgent atau penyebab paling utama saya pikir adalah karena keegoisan kita. Kita egois untuk mengendalikan semua hal sesuai dengan keinginan kita. Kita menginginkan suatu kondisi itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu tidak bisa. Kita ingin secepatnya sembuh, kita ingin tidak mau ada sensasi, kita ingin dimengerti oleh orang lain, kita ingin hal-hal yang semua yang ada di sekeliling kita adalah sesuai dengan koordinasi atau pemikiran kita. Padahal ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Dan teman-teman harus tahu bahwa ingin mengendalikan semua hal sesuai dengan keinginan kita adalah sebuah aksi untuk menambah kegelisahan kita. Alhasil kita akan selalu bertanya, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa ini datang lagi? Kenapa saya sudah melakukan semua yang dipaparkan oleh para motivator-motivator di YouTube dan juga yang sudah disampaikan oleh dokter atau teman-teman yang lain, tapi kenapa saya belum sembuh-sembuh juga? Inilah penyebabnya sehingga sensasi itu bisa menggerogoti kita dengan mudah. Perasaan itulah yang kita selalu kembangkan, yang selalu berkembang di pemikiran kita sehingga kita tidak mampu untuk menepis apalagi merasionalkan sensasi. Sehingga dari itu semua kita akan merasa bahwa kitalah manusia yang paling sial. Kita adalah manusia yang tidak mempunyai lagi semangat hidup. Hidup seperti tidak berwarna lagi. Bahkan kita sering berbisik pada diri kita bahwa kenapa hidup saya sesial ini, kenapa orang lain hidupnya baik, saya seperti ini. Intinya mengutuk diri kita, mengutuk kondisi kita. Hal ini teman-teman sangat-sangat tidak saya sarankan, sangat-sangat tidak baik untuk perkembangan psikologis kita. Kita akan selalu tersiksa jika selalu memikirkan hal ini. Hal ini akan menambah panjangnya durasi sakit teman-teman. Jadi mulai sekarang minimalisir atau cobalah untuk tidak berpikir hal-hal ini. Dan teman-teman, bagaimana caranya untuk menerapkan landasan ikhlas ini? Jadi kita coba ya, kita belajar menerapkan landasan ikhlas ini ke dalam diri kita. Ada dua hal yang saya pribadi sering menerapkan atau menanamkan sugesti ini ke dalam pikiran saya ketika saya menjalani asam lambung. Ketika sensasi itu datang, paling khusus ya saat-saat sensasi datang, saya selalu berbisik kepada diri saya tentang dua hal ini. Yang pertama,
tanamkan ke dalam pikiran kita bahwa saya percaya ini adalah hadiah dari Tuhan. Penyakit asam lambung ini adalah hadiah dari Tuhan. Kok mungkin teman-teman akan berpikir, kok hadiah? Hadiah itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang kita suka. Ini kan kita tidak senangi. Jadi teman-teman, percayalah bahwa hadiah yang indah tidak selalu dibungkus dengan kemasan yang indah juga. Walaupun bungkusannya, kemasannya jelek, kita tidak senang, tetapi intinya di dalam ada suatu kebaikan, ada sebuah hikmah. Kenapa saya katakan demikian? Karena percayalah bahwa tidak ada kemalangan yang menimpa kita. Selain itu merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Itu merupakan cara Tuhan untuk mengurangi dosa-dosa kita. Karena mungkin selama ini kita sudah banyak mengabaikan diri kita. Kita sudah banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang amburadul, yang tidak teratur, misalnya seperti makan yang tidak teratur, pola pikir yang semraut, kebiasaan merokok, begadang, minum minuman keras, itu semua adalah hal yang buruk dan kita lakukan terus-menerus, sehingga Tuhan sedang mencolek kita, sedang memberikan atau menurunkan kasih sayangnya kepada kita melalui asam lambung agar kita berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Selama ini mungkin lambung kita meminta untuk diisi karena kesibukan kita bekerja, kita cuek. Atau selama ini kita selalu memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam lambung kita atau organ-organ tubuh kita yang lain, rokok, minuman keras, itu semua tidak baik untuk mereka, tetapi kita selalu memasukkan mereka ke dalam tubuh kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang coba dihentikan, atau Tuhan menyuruh kita untuk berhenti melakukan kebiasaan buruk ini melalui asam lambung. Jadi kalau kita tidak mengalami asam lambung, mungkin kita akan terus-terus melakukan kebiasaan buruk tersebut. Nah, Tuhan memberikan kita asam lambung untuk kita berhenti melakukan hal-hal buruk tersebut. Dan melalui itu juga kita mulai berpikir bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ada perjalanan religi kita itu, pemikiran-pemikiran religi kita itu meningkat. Jadi ini adalah hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tentu di samping untuk memperbaiki kualitas hidup kita, ini juga adalah sesuatu wadah untuk mengurangi dosa kita. Jadi tidak ada sebenarnya hal yang buruk dari ini semua. Ini semua mengandung kebaikan yang sangat banyak, dan dari sini juga kita belajar memanage semua pikiran kita, bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan tenang, jangan terburu-buru. Jadi semua hal-hal, semua pemikiran-pemikiran kita sudah bisa porsikan sesuai dengan tempatnya. Inilah yang akan membuat kita sedikit bijak dari sebelum kita sakit. Ada sesuatu kedewasaan yang terjadi kepada diri kita, fase-fase kebaikan itu meningkat dalam diri kita. Sehingga saya mengatakan bahwa janganlah teman-teman merasa tidak memiliki harapan hidup. Janganlah teman-teman merasa Andalah yang paling sial. Anda harus memahami dan mengetahui bahwa rata-rata dari semua yang mengidap asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik merasakan seperti yang Anda rasakan. Sangat-sangat tidak enak. Takut mati, dunia seakan tidak berwarna, kita serasa berada di dunia lain. Pokoknya semua perasaan-perasaan tidak enak itu, semua atau dominan dari yang mengidap asam lambung pernah merasakan hal itu. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa mereka ada pada titik kesembuhan juga pada akhirnya. Dan yakinlah bahwa teman-teman juga akan berada pada titik kesembuhan nanti. Tetapi untuk mempercepat proses itu, saya sarankan kepada teman-teman bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang sulit sebenarnya. Kita bisa mempelajarinya, kemudian dari apa yang kita pelajari itu, hal-hal yang kita sudah pahami, misalnya pantangannya, cara untuk memperbaiki pola pikir kita, cara untuk memperbaiki hidup kita, cara untuk sembuh dari itu semua, kita terapkan secara konsisten dan kontinuitas. Walaupun dampaknya tidak besar, pelan-pelan, tetapi pada akhirnya kita akan sampai juga kepada titik kesembuhan. Dan yang kedua adalah pasrah dan tawakal terhadap ketentuan Allah. Kita berusaha untuk menerima apapun yang
Allah sudah berikan kepada kita berbesar hati dan tidak mau atau jangan mengatur keadaan, apalagi mengatur Tuhan. Ini semua akan memberikan muara ketenangan hati, dan juga ketika sensasi itu datang kita bisa merasionalkannya rasionalnya, sehingga kita tidak akan terlalu tersiksa sampai panik, keringatan, gemetaran, dan juga sesak ketika sensasi itu datang. Jadi itu yang saya sarankan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan kembali memberi manfaat kepada teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jika merasa video ini bermanfaat, boleh di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya, dan juga dibagikan kepada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Mudah-mudahan walaupun ini tidak bisa menjadi obat untuk teman-teman semua, tetapi setidaknya bisa menjadi teman ketika teman-teman semua sedang merasa sendiri di rumah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa di video selanjutnya.